Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Bang Aan, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, minyak goreng di Bandar Lampung masih sulit didapat. Selanjutnya, 4 nakes positif COVID-19, Puskesmas Palas Lampung Selatan ditutup. Berita yang ketiga, polisi sebut tawuran pelajar di Bandar Lampung mengarah ke anarki. Selanjutnya, dana kompensasi PTBA diplot untuk perbaikan infrastruktur di Bandar Lampung. Dan yang terakhir, PTM terbatas di Pesibar masih digelar. Oke, ini masih bicara tentang minyak goreng, Bang. Ternyata masih cukup langka ditemukan di Bandar Lampung. Apalagi yang menjadi masalah kira-kira? Itulah makanya memang semua sebenarnya harus komitmen untuk menjaga ini gitu. Jangan sampai ditemukan. Kemarin kepolisian menemukan ada penimbunan, ternyata bukan. Katanya mau disalurkan, cuman sampai sekarang belum juga. Kemudian Pemkot sendiri menyatakan bahwa akan menyalurkan minyak gorengnya dengan door to door. Sampai sekarang masyarakat menunggu nih, kapan nih door to doornya, kan gitu ya. Artinya nggak perlu antri kan. Sampai sekarang belum juga gitu. Nah ini apakah memang minyak gorengnya tidak ada, atau memang mereka hanya di orang-orang tertentu yang mendapatkan yang door to door kan gitu. Ini memang harus dibangun komitmen yang bersama untuk ayo sih kita kembalikan lagi nih minyak goreng nih gitu. Tapi memang dasarnya adalah pengaturan pemerintah yang harus tegas terhadap eksportir CPO. Jangan semua diekspor, harus ada disisakan untuk dibuatan minyak goreng. Gitu. Baik, tentunya kita harapkan agar sudah ada plan yang baik, kemudian actionnya juga berjalan dengan lancar begitu ya Bang ya. Nah selanjutnya kita akan beralih kali ini untuk berita dari lampungpost.id. 5 deret berita trending topik diantaranya, persempit aksi geng pelajar. Selanjutnya, dana kompensasi bantu pembangunan daerah. Berita yang ketiga, syarat perjalanan dilonggarkan. Kemudian, misi sulit Inter di Anfield. Dan yang terakhir, pemerintah berperan kendalikan harga pangan. Nah, ini menjadi headline kita pada hari ini. Yang headline hari ini ya, persempit aksi geng pelajar. Geng pelajar inilah yang kalau di di Bandung, Bekasi, daerah Jabodetabek itu namanya narko. Ya. Jadi ada kelompok yang memang sengaja membuat sebuah geng gitu, yang itulah yang disebut dengan rekaman itu bahwa anarko. Mereka setiap beraksi pasti membuat anarki, gitu ya. Bahkan sampai melukai warga sekitar. Nah inilah yang harus benar-benar dicegah ya, harus dipersempit ini aksi mereka ini, gerakannya. Jangan sampai mereka merugikan masyarakat, atau bahkan harus ditekan bahwa tidak ada lagi tawuran antar geng, bahkan antar sekolah, antar geng masyarakat gitu. Nah itulah yang harus kita hentikan gitu. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai berlarut-larut kan. Nah yang kemudian adalah pemerintah harus berperan aktif kendalikan harga pangan. Harga pangan ini memang sudah mulai sudah mulai melonjak ya, mulai dari minyak goreng, sekarang gula pasir, gula putih, daging sapi. Mungkin sebentar lagi nanti mungkin cabai itu kan sangat mengerikan ya. Kita mendekati bulan Ramadan. Dan itu memang udah prediksi, tapi memang walaupun diprediksi, pemerintah harus tetap berusaha untuk menekan agar tidak itu terjadi gitu ya, kelangkaan dan kenaikan harganya. Karena bagaimanapun pemerintah sendiri yang memiliki kontrol untuk mengatur harga pangan. Nah yang kemudian yang terakhir adalah ini ya, syarat perjalanan dilonggarkan. Ini harus memang udah semua nih. Perjalanan domestik, perjalanan luar negeri itu memang semua udah dilonggarkan. Apalagi sekarang salah satu yang menggembirakan adalah pemerintah Arab Saudi sudah benar-benar melonggarkan para jemaah umroh haji datang ke mereka tanpa harus PCR dan antigen ya. Begitu juga Indonesia juga membuka Bali kepada wisatawan asing untuk datang tanpa karantina dan antigen atau swab jika mereka sudah vaksin. Tentunya kita sambut baik kelonggaran ini sendiri karena akan membantu juga perekonomian masyarakat kita, tetapi kita juga harus gotong royong bersama masyarakat untuk menjaga prokes. Baik Bang, kita beralih kali ini untuk trending topik dari Radio Sai 100 FM. Di antaranya, Tulus rilis album Manusia, rayakan 10 tahun berkarya. Berita yang kedua, Billie Eilish dan Finneas rilis Nobody Like You untuk original soundtrack film Turning Red. Yang ketiga, Will Smith dan Michael B. Jordan akan bintangi
Rockwell I Am Legend. Dan untuk keempat, The Batman raup 3,6 triliun rupiah secara global pada pekan pertama. Dan yang terakhir, kolaborasi bersama Spotify, Sunmi rilis lagu spesial Hari Perempuan Internasional. Oke, ini ada tentang musisi yang disukai, musisi Indonesia yang pastinya juga sangat disukai sekali dari dalam hingga luar negeri. Tulus sekarang merayakan 10 tahun berkarya ya, Bang. Nah, itu ya. Itu artinya memang ini salah satu seniman musik Indonesia yang sudah konsisten di bidang seni suaranya ya, tarik suaranya itu sampai 10 tahun. Terus dia mengeluarkan album terakhir, album Manusia. Yang baru saja Manusia ya, yang sebelumnya Monokrom. Ya. Nah, ini juga harapannya adalah dia bisa terkenal seperti terkenalnya para artis-artis Korea ya, yang sekarang sudah ke Eropa Timur, ke Amerika, segala macam orang sudah mengidolakan artis-artis Korea. Kalau bisa memang artis Indonesia juga bisa seperti itu gitu. Betul. Ini salah satunya harapan kita ada pada Tulus ya. Dia udah 10 tahun, bisa jadi tahun ke-11 ini dia bisa menginjakkan go internasional untuk membawa lagu Indonesia ke kancah dunia. Betul. Membawa lagu itu salah satunya adalah tujuannya untuk memperkenalkan bahasa kita ke dunia sekali. Kan? Apalagi memang signature dari karya dari Tulus sendiri menggunakan bahasa Indonesia yang baku puitis ya. Dia puitis ya. Wow. Bahkan sampai ada musisi senior yang mau berkolaborasi Erwin Gutawa untuk di album ini gitu. Baik, terima kasih Bang Aan. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik dari multiplatform Lampung Post Group. Silakan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post dan kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id. Dengarkan juga Radio Sai 100 FM untuk update terkait entertainment dan juga gaya hidup anak muda, dan kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.